Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adril Albar dengan NIM 105250003 dari kelas IE1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya siapkan sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Harapannya, penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence memengaruhi pekerjaan di masa depan. Materi akan dimulai dari definisi AI untuk memberikan pemahaman dasar mengenai teknologi ini. Setelah itu, kita akan masuk pada faktor-faktor yang membuat AI mampu mengubah struktur dunia kerja secara signifikan. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis pekerjaan apa saja yang paling terdampak oleh otomatisasi, sekaligus membahas pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul sebagai dampak positif dari perkembangan AI. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat jenis pekerjaan yang sulit digantikan oleh AI, diikuti dengan pembahasan mengenai dampak positif serta risiko yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi ini. Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan strategi adaptasi yang dapat dilakukan individu maupun organisasi agar mampu menghadapi perubahan yang terjadi dengan lebih siap. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan pada mesin. Mesin tersebut dirancang agar mampu belajar menganalisis dan mengambil keputusan seperti manusia. AI dapat mengenali pola, memproses data dalam jumlah besar, memahami bahasa, dan melakukan serangkaian tugas dengan akurasi tinggi. Contoh teknologinya meliputi machine learning, deep learning, computer vision, chatbot, hingga sistem rekomendasi yang biasa kita temukan pada platform digital. Seiring berkembangnya teknologi, AI kini menjadi bagian penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari kesehatan, finansial, pendidikan, hingga manufaktur. AI mengubah dunia kerja karena beberapa faktor utama. Pertama, AI memiliki kemampuan memproses data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan tinggi, sesuatu yang sulit dilakukan oleh manusia. Kedua, perusahaan dapat menekan biaya operasional melalui otomatisasi, terutama pada pekerjaan-pekerjaan rutin dan repetitif. Ketiga, AI mampu menjalankan tugas tanpa kelelahan, sehingga meningkatkan konsistensi hasil kerja. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi melahirkan model bisnis baru yang menempatkan AI sebagai fondasi utama. Misalnya, otomasi proses produksi, layanan digital, hingga penggunaan data besar dalam pengambilan keputusan. Beberapa jenis pekerjaan sangat rentan terdampak oleh otomatisasi. Pekerjaan administrasi dan entry data mudah digantikan karena sifatnya kurang terstruktur. Customer service tingkat dasar juga banyak beralih ke chatbot dan sistem otomatis. Di sektor manufaktur, tugas-tugas yang repetitif mulai dialihkan ke robot industri. Begitu pula pada bidang logistik dasar, serta pekerjaan analisis sederhana yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam. Poin penting yang perlu dipahami adalah bahwa pekerjaan ini bukan hilang sepenuhnya, tetapi berubah perannya. Tenaga manusia nantinya lebih banyak bergerak pada aspek pengawasan, pengolahan data lanjutan, dan pengambilan keputusan. Perkembangan AI tidak hanya menghilangkan pekerjaan, tetapi juga menciptakan berbagai profesi baru. Beberapa di antaranya termasuk data scientist dan machine learning engineer yang bertugas mengolah dan mengembangkan model AI. Spesialis keamanan cyber semakin dibutuhkan untuk melindungi sistem dari ancaman digital.
Pada sisi lain, muncul profesi-profesi baru seperti AI analis, prompt engineer, AI trainer, hingga creative technologies yang memadukan kreativitas dengan teknologi. Profesi-profesi ini menunjukkan bahwa perkembangan AI membuka peluang karir yang luas bagi mereka yang siap mempelajari keterampilan baru. Tidak semua pekerjaan dapat digantikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang masih membutuhkan sentuhan unik manusia. Pekerjaan kreatif tingkat lanjut, seperti seniman, perancang konsep, atau penulis kreatif, memerlukan imajinasi dan intuisi manusia yang tidak bisa sepenuhnya ditiru mesin. Pekerjaan lapangan yang kondisi lingkungannya tidak terstruktur, seperti teknisi luar ruangan atau pekerja konstruksi tertentu, juga sulit digantikan karena memerlukan adaptasi konstan. Selain itu, profesi memerlukan empati dan hubungan emosional. Misalnya, konselor, psikolog, atau perawat sangat bergantung pada aspek manusiawi. Terakhir, peran kepemimpinan dan strategi tingkat tinggi membutuhkan kemampuan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan moral yang tidak dapat direplikasi sepenuhnya oleh algoritma. AI memberikan banyak dampak positif bagi dunia kerja. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan akurat. AI juga membuka peluang karir baru, terutama pada bidang teknologi dan analisis data. Selain itu, pekerjaan beresiko tinggi dapat dialihkan ke robot atau sistem otomatis, sehingga meningkatkan keselamatan pekerja. Kapasitas AI dalam menganalisis data besar membuat proses pengambilan keputusan lebih tepat dan berbasis informasi. Dalam pendidikan, AI mendukung pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kemampuan tiap individu. Di sisi lain, penggunaan AI juga membawa beberapa risiko. Salah satunya adalah potensi pengurangan tenaga kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Selain itu, adanya kesenjangan antara pekerja yang memiliki keterampilan digital dan mereka yang tidak dapat memicu ketidaksetaraan di lingkungan kerja. Penggunaan AI yang bergantung pada data juga menimbulkan risiko privasi dan keamanan informasi. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap otomatisasi dapat menjadi masalah apabila terjadi kegagalan sistem. Tak kalah penting, bias dalam algoritma AI dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif jika tidak diawasi dengan baik. Untuk menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh AI, kita perlu menerapkan beberapa strategi adaptasi. Yang pertama, meningkatkan keterampilan digital menjadi suatu keharusan, terutama literasi data dan pemahaman dasar mengenai bagaimana AI bekerja. Yang kedua, kemampuan manusiawi seperti kreativitas, komunikasi, dan pemikiran kritis harus terus ditingkatkan, karena inilah keunggulan manusia dibandingkan mesin. Ketiga, AI sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kinerja, bukan sebagai pengganti total tenaga manusia. Keempat, pembelajaran berkelanjutan melalui pelatihan formal maupun informal penting dilakukan agar tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan baik. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan buatan membawa pengaruh besar terhadap dunia kerja, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi dan membuka profesi baru, namun juga berpotensi menggeser pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, kesiapan individu dalam meningkatkan keterampilan sangat penting agar dapat beradaptasi dan tetap relevan di era perkembangan teknologi. Dengan presentasi saya, terima kasih atas perhatian semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.